Shalom, jumpa lagi dengan Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Untuk itu baik pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada yang mendengarkan channel ini, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu melalui channel Klavos Sukacita yang Engkau hadirkan sebagai sarana pemberitaan Injil-Mu. Saat ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, tolong kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman ini maupun pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan dituntun untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kuasa Yesus itu tetap nyata. Betapapun kita menjalani kehidupan ini, banyak pergumulan, tantangan, persoalan silih berganti. Dan terkadang melalui pergumulan itu kita boleh menyadari bahwa sesungguhnya kemampuan, kekuatan kita, bahkan apa yang kita miliki, baik harta, sebagai manusia semua itu tidaklah cukup untuk memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Nah, di tengah-tengah berbagai pergumulan itu terkadang manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki tidaklah mampu untuk memenuhi segala kebutuhan yang dia hadapi. Ya, baik kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga kebutuhan di masalah kesehatan dan lain sebagainya. Nah, terkadang setiap orang dalam situasi tertentu merasa tidak berdaya. Nah, seperti yang kita lihat dalam pembacaan kita hari ini, ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya bahwa sesungguhnya kita mempunyai keterbatasan di dalam menjalani hidup ini. Kita mempunyai ketergantungan kepada Allah sebagai sang pemilik hidup. Emas dan perak tidak ada padaku, menunjukkan bahwa Petrus sendiri juga menyadari bahwa dia tidak punya kuasa apa-apa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, tetapi satu hal yang istimewa di sini bahwa Petrus mau berkata, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di sini Petrus mau menyampaikan bahwa dia tidak punya apa-apa,
tetapi yang dia punyai adalah Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga melalui Yesus Kristus, dia melakukan segala perbuatan baik untuk menolong setiap orang yang memerlukan. Bapak, Ibu, Saudara, hal ini mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kuasa Allah, kuasa Yesus tidak akan pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita walaupun kita tidak memiliki segala sesuatu yang dapat membuat kita menjadi orang yang memiliki banyak sekali harta benda, atau menjadi orang yang memiliki banyak sekali kemampuan untuk menjalani hidup ini. Tetapi ketika Yesus Kristus tidak ada pada kita, maka hidup itu akan sia-sia. Tetapi ketika kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah ketidakmampuan kita, maka Yesus Kristus di dalam kuasanya terus bekerja dan selalu bekerja di dalam kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa menyadari bahwa kuasa Yesus itu tetap nyata di dalam setiap kehidupan orang percaya, maka baiklah sebagai orang-orang percaya kita memberi diri untuk sebagai penyalur kuasa itu. Sehingga di dalamnya, walaupun kita tidak memiliki segala sesuatu, tetapi ketika kuasa Yesus itu ada pada kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan banyak hal, baik di dalam rumah tangga kita, tetapi juga dalam tugas kerja kita, dan juga di tengah-tengah pelayanan kita. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, mari milikilah Kristus di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar di dalam Dia kita dimampukan untuk melakukan segala hal. Kuasa Yesus tetap nyata, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa itulah yang akan mengubah segala kehidupan kita untuk lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena oleh kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada di sekitar firman-Mu, dan kami diingatkan kembali bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa di surga, ajari kami untuk mengandalkan kuasa-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati Klavos Sukacita di dalam seluruh pemberitaan Injil yang dilakukan melalui channel ini, agar dapat menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah kami selalu ada di dalam kuasa-Mu untuk melakukan segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.